Baik, selanjutnya sebelum kita melanjutkan untuk keynote speech kita, beliau adalah profesional yang lulus dari S1 Manajemen Ekonomi Universitas Lampung tahun 98 dan melanjutkan pendidikan dengan gelar Magister Manajemen Strategis di Universitas Padjadjaran di tahun 2000 dan berhasil meraih gelar doktor dari S3 Business and Corporate Strategic Management dari Universitas Padjadjaran tahun 2011. Dalam karir profesionalnya, pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Pertamedika IHC atau Indonesia Healthcare Corporation, Presiden Direktur PT Pertamedika Sentul, Vice Presiden PT Pertamedika IHC atau Indonesia Healthcare Corporation, Corporate Advisor PT Bio Farma Persero, serta pengajar dan penguji program doktor pada Doktor Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita akan sama-sama mendengarkan keynote speech dari tenaga ahli utama kepresidenan Kantor Staf Presiden dan juga selaku Komisaris Holding Industri Pertambangan Indonesia Mine ID, Bapak Dr. Dhani Amrul Ihdan, SE MSc. Saya persilakan. Selamat pagi Pak Dhani. Selamat pagi Bapak Dhani Amrul. Selamat pagi. Sehat Assalamualaikum Bapak? warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, khususnya kepada Pak Teguh Sujatno, Pak Peter sebagai panitia OPEX, segenap Dewan Juri, direksi dan pimpinan beberapa perusahaan. Alhamdulillah pagi hari ini kita berbahagia bersama-sama. Ini kita sama-sama diskusi dengan para economic growth champion, para champion-champion, para change maker yang ada di Republik yang menjadi role model adaptifnya industri dan mensupport kinerja pemerintah. Sesuai dengan momentum kita dalam koridor COVID, Presiden menyatakan bahwa jadikan momentum COVID ini sebagai momentum kebangkitan. Tapi kebangkitan apa yang perlu dibangkitkan dari COVID? Dalam kerangka bisnis dan dalam kerangka economic growth champion, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua bahwa apa yang digariskan di dalam visi besar Presiden, kita mesti harus tangkap dan kita bisa buat cascading dalam program yang lebih detail sehingga ini kita bisa melihat pilar-pilar kebangkitan industri bisnis di Indonesia, khususnya para generasi-generasi muda kita. Jadi kalau kita melihat kepada 5 visi besar Presiden di dalam hal pertama, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, sampai dengan transformasi ekonomi, itu adalah 5 pilar besar yang kita harus jawab terutama dalam konteks dalam kaitan ini adalah transformasi ekonomi. Nah, dalam kaitan transformasi ekonomi, momentum COVID ini pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk bangkit. Bangkit untuk keluar dari comfort zone, dari zona nyaman kita. Sebuah proses bisnis yang ada di Indonesia, kita sudah kenal baik itu BUMN, baik itu korporasi maupun sektor pemerintah, sudah terlalu lama menikmati comfort zone-nya. Comfort zone ini sangat berbahaya, karena comfort zone ini akan membuat kita sindrom, akan membuat kita tercipta apa yang disebut dengan big company syndrome atau company syndrome yang susah keluar dari kenyamanan-kenyamanan yang ada. Ketika sudah terkena sindrom, maka birokrasi panjang, struktur organisasi jadi melebar, semua berorientasi tidak kepada result, dan juga akan banyak yang namanya politicking office yang juga ini kita perlu waspadai sebagai dampak daripada kenyamanan sebuah organisasi. Dan masalah pandemi mengajarkan kita untuk segera keluar dari comfort zone untuk menjadi multi-adaptive company. Kenapa disebut dengan multi-adaptive company? Karena era sekarang dalam adaptasi kebiasaan baru, memang semua bisnis dituntut untuk adaptif, multi-adaptif terhadap sebuah tantangan-tantangan yang ada. Di samping itu, yang kedua kita melihat perkembangan apa yang disebut dengan omnichannel. Omnichannel menempatkan sebuah bisnis, tentu kita semua juga sama-sama tahu bahwa adanya omnichannel membuat bisnis itu lebih digerakkan oleh faktor supply and demand
dan bersaing di era virtual, bersaing dalam koridor virtual. Nah, oleh karenanya kita perlu merumuskan sebuah breakthrough business yang terbaharukan. Breakthrough business berdasarkan demand dan challenging yang ada di dalam sebuah tatanan bisnis global saat ini. Nah, breakthrough project atau breakthrough business yang kita akan coba explore adalah salah satunya dengan melakukan improvement terhadap bisnis proses yang ada sekarang, lalu kemudian bagaimana kita bisa mengambil niche, mengambil peluang-peluang dari berbagai sektor yang ada, termasuk di dalam terobosan transformasi ekonomi pemerintah. Nah, saya juga ingin nanti ke depan kita bicara dengan teman-teman, dengan Pak Teguh dan kawan-kawan, bagaimana kita bisa mengcascading transformasi ekonomi pemerintah itu, lalu membuat langkah kerja operasional yang lebih terukur, membuat langkah kerja dan timetable, bagaimana teman-teman ini di bawah bisa mengambil benefit dan bisa memanfaatkan transformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Kita tentu tidak ingin agar transformasi ekonomi ini juga tidak dimanfaatkan secara optimal bagi UMKM, bagi segmen-segmen, bagi para rising stars kita, anak-anak muda. Kami juga ingin para rising stars ini betul-betul bisa menjadi champion-champion ke depannya. Nah, teman-teman sekalian, dalam koridor itu kita juga melihat ada perubahan karakteristik bisnis itu pasti. Sehingga yang menjadi lifestyle di dalam masa sebelum krisis, sebelum pandemik, ketika terjadi yang namanya augmented lifestyle, maka sekarang tentu semua beralih piramidanya. Kalau kita mengacu kepada Maslow, itu ada diagram yang kebalik, Pak. Kalau dulu ke atas, sekarang piramida kembali ke bawah. Karena orang kembali kepada basic need. Orang kembali kepada simplifikasi untuk mendapatkan sebuah proses di dalam ekosistem perekonomian. Jadi dalam sistem proses ekonomi kita kenal juga ada yang namanya hanya ada yang namanya produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam tiga aspek ini tentu kita bermain di sisi mana yang bisa kita optimalkan. Kalau kita lihat dari ekosistem perekonomian kita dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi, kita tahu pertumbuhan ekonomi kita, government expenditure dari sisi pengeluaran pemerintah juga kita dorong supaya daya serapnya juga lebih baik lagi. Daya serap dari semua kementerian dan lembaga saat ini masih di bawah 50% kecuali untuk bansos. Untuk bantuan sosial, karena kita harus menstabilkan permintaan atau daya beli segmen menengah ke bawah, maka penyerapannya sudah 65-70% untuk bantuan sosial, termasuk bantuan sosial tunai, dan juga pemberian sembako dan bantuan presiden. Nah, namun untuk penyerapan anggaran-anggaran terutama di Kementerian Kesehatan, di kementerian-kementerian PUPR dan kementerian-kementerian terkait yang memberikan daya serap kepada sektor yang produktif itu memang masih di bawah 50%. Di kesehatan itu masih sekitar 38-40% proporsi penyerapannya. Ini yang didorong supaya government expenditure ini juga bisa mensupport perekonomian yang di bawahnya. Konsumsi kita juga tahu sama-sama, konsumsi khususnya di level menengah ke atas juga efeknya sekarang semua lagi berjaga-jaga. Orang banyak yang nyimpen uangnya tapi tidak diinvestasikan karena memang berjaga-jaga, dan juga efek ketakutan, masih trauma, masih takut untuk keluar rumah karena faktor PSBB. Nah, ini juga kita harus berikan keyakinan kepada sektor menengah ke atas bahwa dalam masa sekarang memang PSBB, tapi tidak membuat orang harus untuk ketakutan juga di rumah, harus didorong juga untuk produktif. Indonesia bekerja, Indonesia produktif. Nah, kemudian investasi. Kita tahu bersama bahwa investasi yang juga kita dorong, juga investasi dalam negeri juga masih kecil. Investasi luar negeri juga apalagi. Ekspor impor juga demikian, kita juga terjadi defisit. Sehingga satu-satunya komponen GDP yang bisa kita angkat adalah dari sisi konsumsi dan dari sisi pengeluaran pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah berupaya dalam setiap tender-tender yang ada di pemerintahan ataupun di BUMN juga mengikutsertakan dan memberikan kuota bagi UMKM, bagi partner-partner kita, mitra-mitra strategis, termasuk bagi pengusaha-pengusaha muda untuk menjadi rekanan, menjadi mitra strategis di BUMN maupun di proyek-proyek pemerintah. Itu menjadi suatu trigger yang baik untuk kembali kepada yang disebut dengan local supply chain. Nah, local supply chain ini harus diperkuat agar industri dalam negeri ini tumbuh. Nah, itulah yang disebut dengan kebangkitan. Kebangkitan untuk menggerakkan industri dalam negeri.
Tapi kalau kebangkitan industri dalam negeri tidak ditopang oleh regulasi, oleh proteksi pemerintah terhadap industri dalam negeri, ya kembali lagi, nanti local supply chain itu hanya menjadi slogan, hanya menjadi lip service, tanpa ada langkah konkret. Nah, kita mendorong kantor staf presiden, mendorong semua kementerian dan lembaga dalam koridor fungsi KSP untuk melakukan monitoring, evaluasi, untuk melakukan pembenahan dan sekaligus juga akselerasi terhadap pencapaian visi misi presiden, maka kita mendorong agar semua kementerian dan lembaga termasuk BUMN untuk menjadikan mitra-mitra strategis kita, UMKM, pengusaha-pengusaha kita, local supply chain menjadi partner strategis di dalam BUMN, korporasi-korporasi dan juga sektor pemerintah. Nah, teman-teman sekalian berbahagia. Berbicara kita terakhir dengan operational excellence sebagai momentum penting dalam melakukan turnaround di dalam proses bisnis di era COVID. Saya juga ingin mendorong para teman-teman untuk juga membuat apa yang disebut dengan Indonesia Integrated Business Platform. Indonesia Integrated Business Platform. Mumpung momentum ini kita berkumpul, bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Jadi saya mengharapkan juga kepada panitia untuk bisa di ujung acara ini mengkompilasi dari pendapat para ahli, para narasumber, lalu para audiens yang ada untuk membuat suatu rumusan strategis dan juga langkah taktis yang diusulkan kepada pemerintah melalui kantor staf presiden untuk mempercepat berbagai langkah pencapaian perbaikan kinerja operasional perusahaan, digitalisasi, termasuk juga bagaimana mengintegrasikan sebuah platform bisnis, dan itu penting kalau ke depan kita juga bisa membuat semacam Indonesia Integrated Business Platform. Nah, Indonesia Integrated Business Platform ini anggotanya bisa semua perusahaan-perusahaan platform, bisa perusahaan-perusahaan lokal supply chain yang disatukan dalam suatu e-marketplace. Dan kita juga mendorong supaya nanti e-marketplace itu kayak e-commerce segala macam teman-teman yang hari ada juga bisa memberikan kuota yang cukup banyak terhadap industri dalam negeri. Nah, sehingga platform ini bukan cuma integrasi IT, tapi juga sebuah e-marketplace untuk membuat local supply chain kita menjadi lebih kuat. Itu yang disebut dengan Indonesia Integrated Business Platform. Dan ini akan menjadi suatu peran serta sektor swasta yang sangat baik untuk mendorong menciptakan produk Indonesia yang berdaya saing. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada akhirnya dengan acara ini, kami juga dari kantor staf presiden mengharapkan agar kita semua bisa merefleksikan dan sekaligus melihat peluang-peluang kita ke depan untuk mempersiapkan diri menjadi champion pertumbuhan ekonomi negara. Kalau sekarang pertumbuhan ekonomi kita masih minus, dan di tahun 2021 diharapkan kita juga sudah bisa positif. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang positif juga kita lakukan, tapi yang paling penting adalah perubahan mindset bisnis, perubahan mindset korporasi, dan juga mindset para regulatornya. Jadi kita juga berbicara soal value of mindset. Value of mindset ini yang harus dirubah juga. Kita nggak bisa kita bicara orang untuk merubah value of mindset kalau kita sendiri tidak menjadi role model dalam perubahan value of mindset. Jadi kita harus mendorong agar pemerintah, pejabat publik juga mentransform value of mindset-nya di era pandemik ini. Tidak bisa mindset kita mindset sebelum pandemik. Nah, oleh karenanya kita mendorong diri kita sendiri, pemerintah, kementerian, pejabat publik untuk mentransform value of mindset-nya di era adaptasi kebiasaan baru, lalu menjadi role model, sehingga bisa menjadikan contoh bagi sektor-sektor swasta dan para rising stars, termasuk yang hari ini hadir di dalam diskusi kita pagi ini. Teman-teman sekalian berbahagia, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan selamat kepada Pak Teguh dan kawan-kawan. Kami senantiasa mensupport dan siap berkontribusi untuk menggerakkan sektor-sektor yang produktif,
mengoptimalkan peran para pengusaha-pengusaha muda, para aktivis-aktivis IT untuk membuat suatu terobosan, sebuah breakthrough project, breakthrough business yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saatnya untuk bangkit, tetap optimis, tetap produktif menuju masa depan Indonesia yang cerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Dhani Amrul Ihdan SEMSC buat keynote speech yang sangat luar biasa.